Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu oke. Teman-teman member PT Duta Elok Persada, mungkin teman-teman yang baru join ataupun yang sudah menjalankan bisnisnya, teman-teman, saya mau memperkenalkan dulu buku yang keren banget, yaitu buku It's Time to Be Rich. Dimana di buku ini lengkap banget, ada panduannya untuk kita bagaimana menjalankan bisnis yang baik dan benar di PT Duta Elok Persada. Buku ini ditulis oleh Direktur Utama PT Duta Elok Persada, yaitu Babeh Irianto Herwono. Baik teman-teman semua, sekarang kita sharing lagi yuk bareng-bareng, dan saya juga belajar bareng. Kita akan membahas tentang 4M dan 5M. Untuk mau sukses di PT Duta Elok Persada, kita ada teori 4M dan 5M, teman-teman. Baik, kita akan bahas yang 4M dulu ya, teman-teman ya. Apa sih teori 4M yang harus kita jalani di PT Duta Elok Persada? Untuk M yang pertama, yaitu kita memakai dan memasarkan. Teman-teman, ketika teman-teman awal join di PT Duta Elok Persada, tentunya teman-teman diperkenalkan dengan banyak produk di PT Duta Elok Persada. Ada produk kategori pembersih wajah dan leher, ada kategori pelembab dan perlindungan, ada kategori perawatan khusus, perawatan umum, dan juga sekarang ada make up series dan juga kesehatan, teman-teman. Nah, tentunya apakah harus semua produk itu kita gunakan? Jawabannya tidak, teman-teman. Ya, produk yang kita gunakan itu hanya produk yang kita butuhkan. Minimal berapa produk? Minimal 3 produk. Ya, yang wajib banget teman-teman pakai yaitu untuk kategori pembersih wajah dan leher, nutrisi kulit, dan juga perlindungan nih, teman-teman wajib punya ya. Nutrisi itu kategori umum, teman-teman. Nah, jadi hanya produk yang kita butuhkan sehingga kita merasakan puas setelah memakai produk dari PT Duta Elok Persada. Jadi pertama, sebelum kita memakai produk, kita harus kenali dulu seperti apa kulit kita, dan baru kita beli ya. Baru kita tentukan mau beli produk apa dan produk yang kita pakai yang mana ya. Kalau kita nggak kenali produk kita, maka kita nggak akan tahu kebutuhan akan produk kita yang kita butuhkan itu apa, teman-teman. Nah, setelah kita pakai produk yang dibutuhkan, kita puas, baru kita memasarkannya ya. Kita pasarkan ya, baru kita bisa punya hak bicara untuk memasarkan. Kalau kita nggak pakai produk, kita nggak akan bisa pasarkan, teman-teman. Jadi seseorang yang bisa memasarkan produk di PT Duta Elok Persada adalah teman-teman yang sudah pakai produknya pasti. Nah, untuk memasarkan, misalnya ini Anda, siapa sih orang-orang yang kita mau pasarkan, teman-teman? Kita ada beberapa prospek untuk teman-teman baru nih ya. Nah, yang lingkaran pertama yaitu adalah hot prospect, atau yang kita pasarkan orang-orang terdekat, mulai dari saudara kita, adik, kakak, ya, tante, om, dan lain-lain. Itu yang menjadi target utama kita pasarkan, karena ketika kita tawarkan hot prospect, mereka sudah yakin dan kenal banget tuh sama kita, dan dia udah paham banget deh dari kecil tuh kita siapa gitu kan. Bahkan dia tahu ketika kita menjalankan bisnis di PT Duta Elok Persada, dia juga tahu gitu. Nah, di lingkaran yang kedua ada yang namanya, ini adalah warm ya, warm prospect ya. Kalau warm prospect itu juga masih orang yang kenal sama kita, teman-teman ya. Mungkin dari teman SD kita, SMP, teman SMA, teman kuliah, pokoknya dia masih kenal sama kita ya, masih punya hubungan kehangatan lah ya, punya kenal sama kita. Nah,
Ini juga jadi target kedua kita teman-teman. Setelah hot prospect, kita tawarkan kepada teman-teman yang mungkin masih kenal. Jadi yang kita bangun adalah untuk trust-nya atau bangun kepercayaan. Hot dan warm itu sudah percaya dengan kita, teman-teman. Nah, barulah di lingkaran yang ketiga, yaitu cold prospect, dimana ini adalah prospek orang-orang baru, dimana kita harus masuk ke komunitas-komunitas, masuk ke sosial, ya kan, ke mungkin teman-teman ke senam, pengajian dan lain-lain untuk menghasilkan nama-nama baru, teman-teman. Jadi ketika memulai bisnis di PT Duta Elok Persada, kita pasarkan ke orang-orang terdekat dulu yang satu wilayah dengan kita, atau mungkin ke teman-teman dekat kita yang masih kenal kita, mereka adalah orang-orang yang percaya sama kita. Baru setelah itu, kalau udah habis datanya, baru kita tawarkan ke orang yang mungkin kita tidak kenal, teman-teman. Nah, ya, jadi mereka-mereka yang kita harus pasarkan. Nah, berapa konsumen yang harus kita maintain ya dalam berbisnis PT Duta Elok Persada? Selain kita pakai produknya, ya pakai produknya berapa? Kita paling nggak pakai 2 box lah ya, 1 bulan. 1 bulan kita pakai 2 box. Buat kita dan keluarga ya, kalau saya dan keluarga cukuplah 2 box. Nah, selain itu kita juga punya konsumen yang kita maintain sebanyak 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 konsumen, teman-teman, yang masing-masing dia juga harus ya kita tawarkan produk yang mereka butuhkan dan mereka akhirnya puas dan loyal. Puas dan loyal. Maksudnya konsumen puas dan loyal gimana, Bunda? Konsumen puas dan loyal berarti mereka ya merasakan ada hasilnya gitu ya, ada suatu hasil, dan mereka melakukan yang namanya repeat order atau pembelian ulang yang tentunya harus kita follow up terus menerus. Awal 2 kali 24 jam kita follow up sampai pas dia pakai, terus kita follow up. Nah, dari konsumen-konsumen ini, setelah mereka melakukan repeat order lagi, dan repeat order lagi, akhirnya kita tawarkan mereka untuk bisa memperoleh harga member ya, dan juga kita tawarkan ada bisnisnya. Kita tawarkan 2 hal kan, teman-teman, prospek untuk produk dan bisnisnya. Kalau untuk produk mungkin ya itu agak mudah kita tawarkan, laku lah, mungkin nggak enak sama kita atau dia cocok banget gitu ya. Tapi ketika kita arahkan ke bisnisnya, kita benar-benar harus seleksi, nggak asal-asalan kita lakukan yang kedua, yaitu merekrut. Merekrut ini nggak sembarangan ya. Merekrut ini harus dengan cara kita harus kenal dulu orangnya kan. Kalau dia menjadi konsumen kita, maka kita akan kenal. Terus kita datangin ya, datangin ke rumahnya ya. Terus kita undang ke acara-acara ya. Baru kita joinkan jadi member. Baru yang kelima, baru kita ajak untuk berpartisipasi dalam acara. Jadi lebih enak untuk kita melakukan perekrutan melalui proses sponsorisasi, melalui kita kenal dulu ya, siapa sih orang yang kita mau rekrut, kerjaannya apa ya, terus kita datengin ke rumahnya, dia kebutuhannya apa, mungkin kebutuhannya produk, ataupun dia mau jalan-jalan ke luar negeri, ataupun dia mau membantu keluarganya melalui bisnis ini. Kita harus tahu, teman-teman. Terus setelah itu, setelah dia tertarik, baru kita undang ke acara
setelah diundang ke acara OPP misalnya, baru kita closing kan di situ, baru diajak berpartisipasi. Begitu teman-teman. Jadi nggak langsung kita rekrut. Sebaiknya konsumen ini biar aja dulu ya, jangan terlalu buru-buru sampai dia puas dan loyal dulu, sehingga setelah itu baru kita rekrut. Nah, setelah kita rekrut ini, ada yang ketiga, melayani. Maaf. Proses yang ketiga dulu, melayani ya. Jadi, konsumen yang memang beli kepada kita itu harus kita layani dulu ya, dengan 2 kali 24 jam. Terus kita menjadi konsultan kesehatan kulit gitu ya. Nah, kita menjadi tempat sharingnya dia, sehingga konsumen tuh nyaman sama kita gitu ya. Jadi konsumen nggak langsung kita lepas. Kalau kita lepas, pasti dia akan tidak melakukan repeat order. Harus selalu di follow up. Baru yang keempat yaitu membina. Nah, ini baru kaitannya ada di praktek 5M. Bahwa kalau orang yang sudah kita rekrut, teman-teman, itu merupakan sama seperti anak kita, anak yang kita lahirkan. Tentunya harus dibina. Kalau dia mau menjadi seseorang yang besar, member yang aktif, member yang produktif, tentunya kita harus membina dia. Tentunya ada hubungannya dengan praktek 5M. Ini teori 4M. Jadi saya ulang, teori 4M mulai dari memakai dan memasarkan. Kita pakai produk, minimal 3 produk yang kita butuhkan, sehingga kita juga puas, sehingga kita punya hak bicara untuk bisa memasarkan kepada orang lain melalui online bisa, offline bisa, dengan menggali ya orang-orang terdekat, hot prospect kita, warm prospect kita, teman-teman, dan juga cold prospect, orang yang kita nggak kenal sama sekali, dengan kita masuk ke komunitas-komunitas online ataupun offline, teman-teman. Jadi ada interaksinya juga. Oke, setelah itu ya, kita berharap dalam bisnis di Dep kita pakai 2 box dan kita punya konsumen 5 orang yang masing-masing juga beli 2 box, sehingga kita bisa untuk punya PT atau punya PV sebanyak 180 PV atau 12 box. Ya, dari sini kita maintenance. Nah, akhirnya konsumen pakai juga produk yang mereka butuhkan dan menjadi puas dan loyal, sehingga dia terus melakukan repeat order. Nah, kalau repeat order terjadi terus, maka kita tawarkan tuh ya, selain produk juga ada bisnisnya yang kita follow up lagi, dan kalau mereka tertarik, kita tawarkan untuk menjadi member kita rekrut. Jadi kita rekrut bukan orang sembarangan, tapi orang yang kita kenal dulu gitu ya, kita datangin, kita undang, baru kita joinkan, dan kita ajak partisipasi dalam acara-acara, teman-teman. Yang ketiga, kita layani member-member dan kita layani konsumen-konsumen yang sudah beli sama kita, sehingga mereka puas juga ya, dan kita melabelkan diri kita sebagai konsultan kesehatan kulit ya, tempat sharing juga ya buat member-member kita, memberi pelayanan kepada member dan juga konsumen. Dan yang M yang keempat yaitu kita membina. Nah, membina ini agak panjang. Membina ada kaitannya dengan praktek 5M, teman-teman. Jadi bukan hanya kita rekrut, tapi semua member berjalan atau tidak tergantung kita bina atau enggak. Itu penjelasan 4M dari saya. Semoga teman-teman mengerti. Ya, kita lanjut ke pengertian praktek 5M.